Inilah detik-detik kapal tongkang pengangkut batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur menabrak sebuah kafe yang berada di pinggir Sungai Mahakam dan Haji Jahra, Samarinda seberang. Para pengunjung dan karyawan panik berlarian menyelamatkan diri saat kapal menabrak. Akibatnya bangunan kafe rusak parah. Insiden ini terjadi saat kondisi cuaca sedang hujan dan angin kencang dan kafe baru saja buka. Diduga kapal tersebut mengalami tali putus dari kapal tugboat yang menariknya. Tiba-tiba hujan deras dan memang posisi pontonnya itu tidak dekat dari sini ya. Jadi customer juga lagi lumayan ada customer, tiba-tiba mungkin kesalahan dari mereka atau apa gitu, talinya putus dan tiba-tiba nabrak, jadi kita pada lari keluar semua. Oh, tali putus maksudnya tongkang itu tidak terikat waktu ngelihat itu, kami kurang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun para karyawan dan pengunjung mengalami syok. Pihak pengelola kafe merugi hingga ratusan juta rupiah. Pihak kapal pun diminta untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya melaporkan. Api melahap sebuah mobil yang tengah mengisi bahan bakar di SPBU Amesangin, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Petugas pemadam kebakaran pun berjibaku memadamkan api yang dengan cepat melalap mobil serta satu pompa pengisian bahan bakar. Percikan api berasal dari jok belakang mobil yang ternyata terdapat jerigen berisi BBM jenis Pertalite. Diduga penyebab kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik pada mobil. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit damkar Wajo diterjunkan ke lokasi. Karena adanya mobil yang sementara pengisian, itu tiba-tiba ada api. Barang yang ditemukan di mobil itu ada jerigen berisi dengan Pertalite, kemudian ada HP. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Guna kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian Polres Wajo mengamankan barang bukti dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, Ainus melaporkan. Petugas BPBD Kota Surabaya kewalahan tak mengevakuasi buaya sepanjang 3 meter yang lepas dari kandang pemiliknya. Buaya ini beberapa kali berontak saat akan dievakuasi. Diduga ia kelaparan karena sudah 3 hari tidak dikasih makan pemiliknya yang sedang jatuh sakit. Meski mendapat perlawanan, tim BPBD akhirnya bisa menangkap buaya itu. Sebelumnya, petugas BPBD mendapat laporan dari keluarga pemilik yang khawatir buaya itu melukai orang setelah lepas dari kandangnya. Setelah diamankan, buaya yang diberi nama Lisa tersebut kemudian dievakuasi ke BKSDA Kota Surabaya untuk dilakukan penangkaran. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Wah, sudah di pertengahan minggu ya hari Rabu ini. Betul, hari Rabu identik dengan semangat menggebu-gebu. Wajib, kalau semangat tuh wajib. Apalagi pagi-pagi ya, pagi-pagi mungkin sambil ngopi atau menyiapkan aktivitas. Banyak informasi-informasi menarik yang tentu yang kami hadirkan untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Bersama kami, saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, komplotan emak-emak mencuri di sebuah minimarket di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Para pelaku diketahui merupakan spesialis pencuri di sejumlah minimarket dan pasar tradisional yang beraksi bersama-sama dengan berbagi tugas. Dengan menumpangi 2 becak motor, komplotan emak-emak yang berjumlah 8 orang ini langsung masuk ke sebuah minimarket di Jalan Merdeka, Mandailing, Natal, Sumatera Utara.
Dari kamera pengawas terlihat 5 orang pelaku masuk ke dalam minimarket, sementara 3 pelaku lainnya berjaga di luar sambil mengamati situasi. Di dalam minimarket, komplotan ini berbagi tugas mencuri barang-barang mulai dari makanan ringan, perlengkapan dapur, hingga susu bayi. Hasil curian dimasukkan ke dalam tas atau diselipkan dalam pakaian yang dikenakan. Pemilik minimarket baru sadar telah terjadi pencurian lantaran para pelaku lama berada di dalam minimarket, namun tak satu pun emak-emak yang membeli barang. Curiganya pas orang itu semua keluar, satu pun nggak ada yang bawa kantong plastik. Jadi heran lah, kan udah rame-rame nggak ada bawa kantong plastik, ngapain di dalam gitu. Orang itu bawa tas besar-besar karena memang kan udah biasanya udah terkenal lah orang-orang yang kayak gitu. Dari hasil identifikasi, para pelaku diketahui merupakan spesialis komplotan pencuri di sejumlah minimarket dan pasar tradisional di Mandailing, Natal. Kasus ini pun kini dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penangkapan pelaku curanmor berlangsung dramatis di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi berpakaian preman yang membuntuti pelaku harus berduel dengan pelaku sebelum membekuknya. Penangkapan pelaku curanmor menghebohkan warga di wilayah Burne, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebelum ditangkap, tersangka dibuntuti polisi mengendarai sepeda motor curian bersama anaknya. Sempat terjadi pergumulan di pinggir jalan karena pelaku terus memberontak. Ia baru menyerah setelah anggota polisi lain berdatangan. Penangkapan itu pun sempat menjadi tontonan pengendara dan warga sekitar. Setelah penangkapan, polisi kemudian membekuk 2 pelaku lainnya, sementara 1 orang masih buron. Dilakukan penangkapan pada saat mengendarai kendaraan hasil curiannya. Jadi dapat di dekat pom bensin di Burne. Dan ini pelakunya ada 2 orang. Untuk TKP yang pertama ya, TKP yang tanggal 12. Para tersangka ini dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufiq Syahrawi melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional mengungkap 11 kasus narkotika dalam operasi gabungan di sejumlah wilayah Indonesia sejak awal tahun 2025. Sebanyak 44 tersangka diamankan, termasuk 4 orang warga negara asing, 2 diantaranya wanita asal Thailand yang menyelundupkan narkotika dengan disembunyikan di dubur dan alat vital. Di setiap wilayah Indonesia, Badan Narkotika Nasional bersama petugas gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan 11 kasus narkotika di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Jakarta, Kalimantan Tengah, Bali, dan Sumatera sejak 1 Januari 2025. Petugas berhasil mengamankan barang bukti 5,26 kg sabu, 50,99 kg ganja, 0,045 kg ganja sintetis, serta 3,9 kg ketinon, 63 butir ekstasi, dan 2.680 butir PCC. Kasus ini melibatkan 44 tersangka, 2 diantaranya warga negara Yaman dan Nigeria, serta 2 wanita asal Thailand. Selain warga negara asing, 7 tersangka lainnya adalah narapidana lembaga pemasyarakatan, serta 2 oknum petugas rumah tahanan. Ada barang buktinya katinon yang dikirim dari Singapura oleh orang Yaman. Kemudian ada barang bukti metamfetamin yang ditelan oleh 2 perempuan tersebut. Betul itu, ini modus lama terulang kembali. Jadi lewat swallower juga di hidden, lewat di kelaminnya. Pemirsa, warga Jalan Raya Gandum, Sukamaju Baru, Kota Depok digegerkan dengan adanya penemuan bungkusan yang diduga narkoba. Aksi pelaku sempat direkam melalui kamera ponsel saat sedang menaruh barang haram tersebut. Seorang pria menaruh bungkusan mencurigakan diduga narkoba di pot tanaman milik warga di Jalan Raya Gandum, Sukamaju Baru, Kota Depok, Jawa Barat. Menurut pemilik rumah, aksi pelaku pertama kali diketahui dan langsung direkam sopir kantor tempat istrinya bekerja yang sedang parkir. Pelaku beraksi seorang diri menggunakan motor metik.
Pelaku memanfaatkan kondisi sepi saat malam hari untuk melancarkan aksinya. Gerakannya mencurigakan, kayak naruh barang tapi di foto-foto itu. Sempat lama nunggunya itu. Sempat lama nunggunya sampai akhirnya dia jalan, saya keluar, istri mau berangkat, itu baru cerita kalau barusan ada anak-anak naruh barang mencurigakan gitu. Warga pun langsung melaporkan penemuan bungkusan diduga narkoba ini ke pihak polisian dan tengah ditangani. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dilarang mengkonsumsi narkoba, seorang pria di Kabupaten Bengkalis, Riau tega menghabisi nyawa istrinya sendiri yang sedang hamil muda. Korban tewas setelah dianiaya dengan benda tumpul di depan anaknya. Pria berinisial RR 37 tahun, warga desa Balai Makam Bengkalis, Riau, ditangkap polisi karena membunuh istrinya. Ironisnya, korban DW 40 tahun yang dalam kondisi hamil 12 minggu itu dianiaya dengan benda tumpul hingga meregang nyawa di depan anaknya. Sebelumnya, korban sempat melarang pelaku untuk mengkonsumsi narkoba hingga akhirnya keduanya cekcok dan pelaku naik pitam. Kasus ini terungkap setelah anak korban yang menyaksikan pembunuhan itu melaporkannya kepada keluarga terdekat. Diduga korban melarang pelaku untuk menggunakan narkotika yang akhirnya antara korban dan pelaku tersebut terjadilah cekcok. Polisi telah menyita barang bukti, di antaranya pakaian korban yang berlumur darah dan alat penghisap sabu milik pelaku. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat hilang selama 5 hari, bocah 8 tahun akhirnya ditemukan di Indragiri, Riau. Sebelumnya korban terekam CCTV diajak pergi oleh seorang remaja usai pulang dari sekolah. Dalam rekaman CCTV, bocah Zaki 8 tahun diajak pergi seorang remaja 15 tahun berinisial HH. Korban dan pelaku kemudian menyelinap di belakang truk pengangkut sepeda motor tujuan Pekanbaru, Riau. Sopir truk baru mengetahui ada 2 anak di belakang truknya saat berhenti dan mendengar suara tangisan. Petugas kepolisian yang mendapat laporan kemudian menjemput korban di kawasan Indragiri, Riau. Ternyata pelaku HH sempat memaksa korban mengemis karena kelaparan. Korban pun diancam akan dipukul jika tidak menurut. Menurut ibu korban, saat kejadian korban baru pulang sekolah bermain di depan rumah dan didatangi seorang remaja. Pelaku mengiming-imingi korban sejumlah uang hingga mau diajak pelaku. Sejak itulah korban hilang selama lebih dari 5 hari. Habis sekolah dia pulang, terus pakai baju, terus main dia itu. Setelah itu udah dianggap pulang. Ya, selama perjalanan kurang lebih 3-4 hari itu mereka mengikuti mobil tanpa sepengetahuan dari supir truk tersebut. Nah, sampailah di daerah Indragiri Hulur itu mereka turun, si supir ini baru melihat karena si Zakinya. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku remaja di Mapolres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang oknum perwira Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan menendang pengendara sepeda motor hingga mengakibatkan bibir dan hidung korban mengeluarkan darah. Aksi kekerasan tersebut terjadi tepat di depan rumah dinas wali kota Prabu Mulih. Apa cak itu, Pak? Kamu tidak boleh cak itu. Dalam video viral, seorang pria Jauhari 54 tahun, warga Dusun 1 Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, duduk di pinggir jalan sambil membersihkan darah dari wajahnya usai ditendang oknum polisi dari Polres Prabu Mulih. Diketahui oknum polisi tersebut sebelumnya diduga telah menabrak korban. Namun pelaku justru marah dan menendang hingga membuat korban terluka di bibir dan hidung.
Pihak Polres Prabu Muli menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Namun oknum polisi yang diketahui berinisial Ibtu YS tetap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sama-sama ada satu di RSUD, itu Pak Jaunya, beliau menderita, ada di hidungnya luka, ada dugaan diagnosa dokter tadi katanya patah. Kemudian rencana akan dioperasi. Sedangkan Ibtu YM itu tangan kanannya patah, tulang rusuknya juga retak, dan juga kepalanya ada luka robek. Kemudian terhadap anggota kita akan kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur. Sementara pihak Polres Prabu Muli telah melihat kondisi korban yang dirawat di RSAR Bunda dan berjanji menanggung semua biaya perawatan korban. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi karena melecehkan adik iparnya yang masih berusia 15 tahun. Pelaku memperdaya korban untuk menonton video porno sebelum melakukan aksinya. Seorang pria berusia 33 tahun berinisial ETS ditangkap polisi karena melecehkan adik iparnya yang baru berusia 15 tahun di Bantul, Yogyakarta. Sebelum melecehkan korban, pelaku yang merupakan residivis kasus narkotika ini memperdaya korban dengan memperlihatkan video asusila. Aksi bejat itu dilakukan saat orang tua korban tidak ada di rumah. Setelah melakukan perbuatannya, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Ada hasilnya, mungkin tidak bisa saya sharekan di sini. Yang jelas visum sudah upayakan, kita mintakan hasilnya juga kita dapat juga. Pak, mungkin selain kasus ini mungkin ada kasus lain Pak yang dilakukan oleh tersangka ini? Tersangka ini Dulu pernah menjalani hukuman atau residivis, dan ada putusannya juga sudah kita dapat, yaitu dia pernah melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika. Kasus ini terungkap setelah korban akhirnya menceritakan perbuatan kakak iparnya kepada pamannya yang melanjutkannya ke polisi. Kini pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, 2 warga Rusia ditangkap polisi karena terlibat praktik prostitusi di Bali. Jaringan tersebut menawarkan PSK dari 129 negara secara online. Dua warga Rusia ditangkap polisi karena mengoperasikan jaringan prostitusi jaringan internasional melalui website di Badung, Bali. Tidak tanggung-tanggung, kedua pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia. Di dalam situs itu, petugas mengamankan 15 orang korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK. Dalam aksinya, tersangka yang berperan sebagai koordinator wilayah dan manajer menerima transfer uang rata-rata $300 sampai $500 Amerika per orang. Keduanya mengaku telah melakukan praktik prostitusi ini selama 2 tahun terakhir. Operasionalnya dia menggunakan dunia maya, sehingga bisa diakses seluruh negara, seluruh orang, seluruh pelanggan, termasuk di Indonesia. Tadi sebutkan ada 12 kota. 12 kota ini ada ini. Sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon seluler, kartu SIM, dan paspor para tersangka disita petugas. Mereka kini dijerat pasal Undang-Undang ITE serta TPPO. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Ketua Pengadilan Negeri Surabaya RS ditangkap penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Palembang, Sumatera Selatan. RS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap atau gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Ketua PN Surabaya RS tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 16.46 waktu Indonesia Barat setelah diterbangkan dari Palembang, Sumatera Selatan.
Rudi langsung digelandang menuju Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara suap vonis bebas Ronald Tanur. Sebelumnya, RS diduga mendapat jatah suap $63.000 Singapura atau atas pengaturan 3 nama majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur. Berdasarkan fakta dan alat bukti, si RS ini diduga menerima uang, tadi saya katakan di depan, sebanyak 43.000 US Singapura dan satunya lagi 20.000, di mana 20.000 diduga diterima dari Ketua Majelis Hakim yaitu ED dan 43 diduga diterima dari penasihat hukum. Pemirsa, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menargetkan akan membangun 2 kapal pada tahun ini. Kapal tersebut nantinya akan dilengkapi dengan laboratorium untuk memudahkan proses pemeriksaan muatan kapal di tengah laut. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia merayakan HUT ke-19 dengan tema Bersama Mewujudkan Laut Aman untuk Indonesia Maju. Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irfan Syah menyebutkan, di usianya yang ke-19 tahun, Bakamla memiliki target untuk membangun 2 kapal yang dilengkapi laboratorium. Dengan demikian, Bakamla akan memiliki 13 kapal patroli, 2 diantaranya hasil produksi dalam negeri dan 1 kapal hibah dari Jepang. Pembangunan kapal laboratorium itu bertujuan untuk memangkas biaya operasional dan menghemat waktu. Untuk yang membangun melalui pinjaman dalam negeri 2 kapal, satunya ukuran 80, satunya ukuran 60 meter. Dan nanti semua kapal Bakamla RI kita lengkapi dengan laboratorium di tengah laut. Jadi kalau kita memeriksa narkoba, mineral, kita langsung bisa cek di tengah laut. Tidak menghabiskan waktu banyak, kapal itu kita bawa ke pangkalan, periksa 2-3 hari, baru kita selesaikan. Pemirsa, belum selesai polemik pagar laut di kawasan Tangerang, Banten. Kini pembangunan pagar laut juga terjadi di kawasan Laut Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat hingga viral. Bahkan sejumlah alat berat pun terlihat beroperasi di kawasan ini. Inilah penampakan pagar laut sepanjang lebih dari 3 km di perairan Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar bambu yang membentang dari tepi pantai menuju laut ini viral. Bahkan sejumlah alat berat pun terlihat beroperasi di kawasan ini untuk melakukan pengerukan. Keberadaan pagar bambu dikeluhkan para nelayan. Mereka mengaku hampir kehilangan mata pencarian karena menurunnya tangkapan ikan secara signifikan sejak pagar laut dibangun 6 bulan lalu. Ini dilakukan oleh TRPN. Di balik itu ada kamuflase untuk melakukan sepertinya ini akan direncanakan reklamasi. Sementara menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan 2 perusahaan swasta. Pagar laut dibangun sebagai pembatas wilayah antara 2 perusahaan swasta sekaligus sebagai alur pelabuhan yang nantinya akan menjadi pintu masuk menuju Pelabuhan Nusantara. Ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN. Sebelumnya, pagar laut sepanjang 30 km juga membentang di 16 desa di Kabupaten Tangerang. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan. Diduga pemagaran tidak memiliki izin kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.
Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi ini, Kevin dan juga pemirsa. Kisah inspiratif muncul dari bocah yang masih duduk di kelas 3 SD asal Jakarta yang sudah meraih segudang prestasi akademis dan bernyanyi. Ya, benar sekali. Angel memiliki hobi bernyanyi sejak usia 3 tahun. Nabila Agustina Darmawan dapat mengharumkan nama Indonesia hingga menangkan kompetisi bernyanyi internasional di Jepang. Nabila Agustina Darmawan, bocah 8 tahun ini memiliki beragam prestasi yang mengagumkan, khususnya di bidang tarik suara. Nabila yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar ini pun tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Guru dan temannya mengenal Nabila sebagai sosok yang aktif dan ceria. Nah, untuk Nabila, dia memiliki kecerdasan yang luar biasa di bidang musik. Yang kami lakukan di sekolah, salah satunya selain di ekskul, itu kami ada latihan vokal, lalu choir, dan juga ada pentas seni. Kami juga mendukung anak-anak untuk mengikuti berbagai kompetisi. Menyadari sang buah hati jatuh cinta pada bernyanyi sejak usia 3 tahun, orang tuanya, Dani dan Novi Lestari, langsung menyadari kemampuan Nabila dan mendukung sang buah hati untuk mengembangkan talentanya. Latihan demi latihan pun dilalui Nabila demi meraih cita-citanya menjadi penyanyi internasional. Karena aku dari kecil memang suka nyanyi, dan nyanyi itu bisa menghibur seluruh teman-teman dan orang-orang lainnya. Saya mulai suka nyanyi dari umur 3 tahun. Yang paling berkesan itu lomba di Jepang, karena aku senang sekali bertemu dengan finalis di seluruh negara. Bentuk dukungannya dia saya ikut les musik, dia mau mengekspor apapun yang dia tentang musik saya akan dukung gitu. Karena saya suka emang memberikan musik-musik anak-anak Indonesia gitu loh, agar dia bisa ikut menyanyi gitu. Jadi dari situlah dia mulai suka menyanyi. Di usianya yang masih belia, puluhan kompetisi bernyanyi pun sudah diikutinya. Di penghujung tahun 2024, suara emasnya mengantarkan Nabila menjuarai ajang perlombaan nyanyi internasional Gasca International Music Singing Competition 2024 di Jepang. Nabila berharap lantunan merdu dan suaranya kelak dapat menghibur banyak orang dan mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Bagus Prasetya melaporkan. Pemirsa, pengabdian seorang bidan yang bertugas di Desa Pedalaman, Polewali Mandar, Sulawesi Barat selama belasan tahun hingga didaulat sebagai bidan teladan Indonesia tahun 2024 berujung malu dan kecewa. Hadiah sepeda motor yang diberikan Pemkab ternyata hanya prank semata. Kekecewaan Rusmiati Aminuddin, seorang bidan yang bertugas lebih dari 14 tahun di Desa Pedalaman, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar ini tak terbendung usai hadiah sepeda motor dari Pemda Polewali Mandar hanya harapan palsu. Hadiah motor yang diberikan saat peringatan Hari Kesehatan digelar di Polewali Mandar justru hanyalah prank belaka. Kejadian ini bermula saat dirinya menerima penghargaan sebagai bidan teladan Indonesia tahun 2024 dari Pemda. Sebagai hadiah, Rusmiati seharusnya mendapatkan sebuah sepeda motor. Ironisnya, sepeda motor yang diterima Rusmiati justru diambil dealer dengan dalih menunggu penyelesaian administrasi. Rusmiati sempat mendatangi Dinas Kesehatan, namun Dinkes lagi-lagi batal menyerahkan hak Rusmiati dengan alasan akan diserahkan langsung oleh penjabat bupati yang baru dilantik. Kisah bidan Rusmiati yang kena prank hadiah motor dari Pemda Polewali Mandar pun viral. Saya sih tidak sempat bertanya karena penjelasan dari pihak Dinkes katanya administrasinya diurus dulu dan bisa dijemput setelah 1 minggu. Lewat itu sudah berapa bulan Bu? Nah itu nggak datang. 2 bulan, tanggal 28 bulan 12 Pak.
saya pastinya tahu kalau motor itu ternyata belum dibayarkan sama Pemda. Akibat dari peristiwa ini, Rusmiati mengaku malu lantaran kerap menjadi candaan sesama rekan tenaga kesehatan setiap kali bertemu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, aplikasi koin jagat menjadi sorotan publik. Tidak hanya aktivitas perburuan koinnya, tetapi juga penggunanya yang sempat merusak fasilitas umum. Sejumlah pria berusia muda berkumpul di sejumlah taman kota. Bukan untuk bersantai ataupun piknik, mereka sibuk mengorek tanaman dan tanah mencari koin. Bahkan mereka nekat memanjat pohon besar. Berburu koin ini ternyata fenomena perburuan harta karun digital koin jagat yang tengah menggemparkan media sosial. Permainan ini menawarkan sensasi petualangan dan iming-iming hadiah uang tunai. Perburuan pun tersebar di berbagai lokasi publik di kota besar. Koin terbagi dalam 3 jenis, emas, perak, dan perunggu bisa ditukar uang melalui kode di koin tersebut. Nominalnya pun bervariasi mulai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Melalui peta yang tertera di dalam aplikasi, koin tersebut disebar di sejumlah lokasi di Bandung, terutama di sekitar daerah taman kota. Tukar uang, itu udah terbukti belum ngasilin uangnya? Udah terbukti. Terbukti pernah dapat koinnya? Ada teman pernah dapat. Nah. Itu dalam bentuk apa berarti? Di koinnya itu ada kodenya. Oh, ya. Nanti bisa dicairin gitu. Ya, bisa dicairin. Sayangnya perburuan koin ini merusak tanaman di taman kota. Pemerintah Kota Bandung pun sudah menghubungi pihak aplikator untuk menghentikan permainan tersebut atau merubah regulasi permainan karena dianggap merugikan, namun hingga kini belum dapat tanggapan dari aplikator. Dari Bandung, Jawa Barat, Ernan David, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, fenomena berburu koin jagat pun kini dipantau Komdigi. Komdigi akan mengambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan. Kementerian Komunikasi dan Digital bakal menindaklanjuti aplikasi koin jagat yang kini ramai di media sosial. Jika nantinya aplikasi jagat bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka Komdigi tak segan-segan untuk melakukan penindakan.